bingung dalam menjawab bahasa Indonesia? Simak video ini untuk mempermudah kalian untuk menjawab bahasa Indonesia. Kembali lagi di GP Media Channel bersama aku Kak Dewita. Hari ini aku mau membahas soal bahasa Indonesia. Kita langsung ke soalnya ya. Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar abad ini. Pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca berdampak pada naiknya suhu bumi. Dampak ini menyebabkan cuaca ekstrem, mencairnya es di kutub, serta naiknya ke permukaan air laut. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama global untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga keseimbangan ekosistem. Apa ide pokok paragraf tersebut? Oke, kita mulai bahas lagi ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi inti pembahasan dalam suatu paragraf. Oke, ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi inti pembahasan dalam suatu paragraf. Nah, biasanya ide pokok itu ditemukan di awal kalimat atau seringkali berada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, kita lihat dulu dari kalimat pertama. Kalimat pertama, perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar abad ini. Kalimat ini mengandung pernyataan umum tentang perubahan iklim. Mengandung pernyataan umum tentang perubahan iklim sebagai masalah besar. Kalimat kedua, pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca berdampak pada naiknya suhu bumi. Kalimat ini menjelaskan penyebab perubahan iklim. Menjelaskan penyebab perubahan iklim. Nah, untuk kalimat yang ketiga, dampak ini menyebabkan cuaca ekstrim, mencairnya es di kutub, serta naiknya permukaan air laut. Oke, kalimat ini menjelaskan akibat dari perubahan iklim. Kalimat keempat, oleh karena itu perlu adanya kerjasama untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, kalimat ini memberikan solusi dari perubahan iklim. Nah, jadi dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa
Kalimat pertama merupakan ide pokok karena menyatakan gagasan utama, sedangkan kalimat-kalimat berikutnya hanya mendukung atau menjelaskan lebih lanjut. Jadi jawabannya yang E. Nomor 2. Sampah plastik menjadi permasalahan hebat bagi lingkungan. Banyaknya sampah plastik yang tidak terurai menyebabkan pencemaran tanah dan laut. Untuk mengatasi hal ini, masyarakat harus mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, penggunaan bahan alternatif yang ramah lingkungan dapat menjadi solusi. Bagian teks tersebut termasuk ke dalam struktur. Untuk teks berikut adalah teks eksposisi. Teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau menginformasikan suatu masalah. Untuk menginformasikan suatu masalah. Oke. Struktur teks eksposisi terdiri dari tesis atau pernyataan pendapat, bagian yang memperkenalkan topik utama. Ini topik utama. Yang kedua, ada argumentasi berisi penjelasan. Yang ketiga, penegasan ulang, bagian yang berisi kesimpulan atau ringkasan. Oke, sekarang kita analisis dari teks tersebut. Kalimat 1 dan 2 menjelaskan masalah sampah plastik dan dampaknya, termasuk ke dalam argumentasi. 1 dan 2 menjelaskan masalah plastik dan dampak. Ini masuk ke dalam argumentasi. Kalimat ketiga dan 4 memberikan solusi untuk mengatasi sampah plastik. 3 dan 4. Solusi mengatasi sampah plastik. Oke, ini masuk ke dalam penegasan ulang. Karena teks ini lebih menitik beratkan pada solusi atau mengurangi plastik dan menggunakan bahan alternatif, maka bagian ini termasuk ke dalam penegasan ulang. Jadi jawabannya yang C. Ketua organisasi memberikan ultimatum kepada seluruh anggotanya agar segera menyelesaikan tugas sebelum batas waktu yang ditentukan. Makna kata ultimatum dalam kalimat tersebut adalah kata ultimatum berasal dari bahasa Latin, yaitu ultimatus yang berarti akhir. Ultimatus, akhir, atau keputusan terakhir. Oke, dalam konteks komunikasi, ultimatum adalah pernyataan tegas yang diberikan oleh seseorang. Ultimatum yang diberikan
seseorang. Seringkali disertai ancaman jika tuntutan tidak dipenuhi. Oke, sekarang kita lihat dari opsi. Opsi yang pertama adalah saran atau nasihat yang harus diikuti. Saran tidak bersifat memaksa atau mengandung ancaman. Jadi yang A itu salah. Yang B, teguran keras untuk memperbaiki kesalahan. Teguran keras biasanya masih memberikan kesempatan diskusi. Jadi jawaban yang B salah. Yang C, pernyataan tegas yang mengandung ancaman. Nah, ini benar karena ultimatum bersifat final dan ada konsekuensi jika tidak dipatuhi. Oke, bagaimana dengan yang D atau yang E? Keputusan bersama yang disepakati kelompok. Nah, ultimatum diberikan oleh satu pihak, bukan hasil kesepakatan bersama. Jadi yang D itu salah. Yang E, solusi terakhir dalam suatu permasalahan. Ultimatum bukan solusi, tetapi lebih pada ancaman atau perintah terakhir. Jadi yang E salah. Jawabannya yang C. Di sini kakak ada soal yang harus kalian jawab di kolom komentar ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian dalam menjawab soal-soal bahasa Indonesia. Terima kasih semuanya. Dadah!